Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, bacaan kali ini seperti biasanya general ya. Dan untuk temanya kita lihat sama-sama temanya apa. Pastinya temanya adalah sesuai dengan energi yang tertarik di sini. Ceritanya seperti apa? Silahkan disesuaikan. Apakah ini energi kalian? Karena ini general, jadi tentu saja nggak bisa cocok untuk semuanya ya. Mungkin bisa nggak cocok juga ya. Jadi mungkin hanya untuk beberapa saja yang cocok ya. Jadi silakan disesuaikan dulu, jangan baper, jangan halu ya. Bahkan jangan kegeeran atau mungkin bahkan overthinking ya. Jadi kita lihat dulu ceritanya ya. Ceritanya atau ini kalau temanya sih seperti biasanya kita melihat kondisi seseorang yang kalian pikirkan secara umum ya. Entah itu perasaannya, entah situasi kondisinya, entah energi dia kepada kalian. Kemudian harapan, niat, tujuan dia kepada kalian apa. Itu sih ya. Jadi harus kalian pahami dulu bahwa ini general ya, energinya bisa terbolak-balik atau vice versa. Antara energi kalian sama energi seseorang yang kalian pikirkan. Jadi silakan kalian sesuaikan. Kalau bukan energi kalian, juga bukan energi seseorang yang kalian pikirkan, ya mungkin kali ini bukan bacaan untuk kalian dan kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Kita lihat ya teman-teman ya. Seseorang yang kalian pikirkan ini seperti apa sih orangnya? Pastikan orang yang kalian pikirkan itu seperti yang terbaca di sini. Atau mungkin ini kalian. Kalau tidak keduanya berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian. Oke, lanjut. Kita lihat. Siapa dia? Siapa dia? Di sini hubungan kalian sebenarnya sudah erat ya, erat. Jadi kalau yang baru PDKT mungkin ini nggak masuk karena ini sudah membentuk satu pohon. Pohon itu ada akarnya, ada batangnya, ada rantingnya, ada daunnya ya, berakar kuat, bertumbuh. Mungkin kalian bertumbuh bersama. Mungkin ini adalah orang-orang yang mungkin dari kecil kalian kenal atau sudah lama kalian kenal, hubungannya sudah mendalam seperti itu ya. Jadi bukan hubungan baru. Lihat lagi. Clover. Clover ini adalah energi-energi keberuntungan ya. Kemudian clover itu juga tumbuhan ya, sesuatu yang bertumbuh. Jadi di sini kalau saya lihat seseorang yang kalian pikirkan itu bersama kalian itu saya lihat memang banyak hal yang mendewasakan ya. Jadi mungkin saling memberikan masukan, memberikan saran, kemudian bertumbuh bersama. Kemudian di sini saya juga melihat bahwa mungkin satu sama lain ya, satu sama lain itu kayak merasa mendapatkan keberuntungan. Dan Clover ini sifatnya itu jangka panjang ya, jangka panjang ya. Jangka panjang. Jadi mungkin dari kenal sampai sekarang itu ceritanya banyak. Ceritanya banyak. Banyak lika-likunya juga. Jadi tentu saja bukan hubungan yang baru-baru saja. Ya. Oke. Orang yang kalian pikirkan atau mungkin ini kalian, sebenarnya orangnya agak tertutup ya. Apakah dia menyimpan rahasia? Belum tentu karena ini bukan kartu book, bukan energi-energi yang merahasiakan, tapi ini lebih kepada tertutup. Bukan orang yang terbuka ya, orang yang suka cerita segala macam diceritain bukan. Orangnya tertutup. Walaupun tumbuh bersama, ada bagian-bagian tertentu yang dia tidak share sama kalian. Gitu ya. Oke. Saya kira dulu kalian itu punya satu hubungan yang sempat manis ya. Sempat manis. Flower itu sesuatu yang indah. Bunga itu indah. Kemudian harum. Mungkin dia adalah orangnya itu menyukai hal-hal yang sifatnya itu keharuman ya.
suka yang harum-harum atau orangnya suka bunga, suka tumbuhan. Saya lihat banyak yang suka, atau mungkin malah dia bekerja di bidang itu, ya, pertamanan, ya. Oke, saya lihat lagi. Kurang 1. Dikasih 2. Oke. Tapi teman-teman, hubungan kalian ini ternyata ada kecurangan. Sehingga hubungannya jadi ini. The Tower itu sesuatu yang energi-energi kayak sebuah bangunan menyendiri, ya. Menara itu biasanya sendirian sih, ya. Kalau yang rame-rame itu namanya perumahan. Ya enggak? Perkampungan. Jadi di sini ini hubungan kalian ada ulernya, istilahnya seperti itu. Kemudian mungkin orang ini juga pernah mencurangi kalian tapi nggak kelihatan. Sehingga membuat hubungan ini jadi nggak enak. Membuat hubungannya jadi sepi. Hubungannya jadi seakan-akan kalian mencintai dalam kesendirian. Seperti itu. Padahal awalnya manis sekali di sini, tumbuh bersama. Jadi kayak gini loh, kayak merintis hubungan itu dari awal. Mungkin dulu nggak punya apa-apa, sekarang sudah mekar, tumbuh bunga, ya, banyak keberuntungan, kuat, ya, secara finansial. Tapi kemudian karena terlalu banyak hal-hal yang mungkin bukan nggak jujur, lebih ke nggak terbuka. Ternyata ada ulernya gitu. Ya. Jadi hubungan jadi hampa. Ini hampa, sepi, sendiri. Karena ada ini snake, ular. Oke. Ada beberapa di sini karena di sini ada them, ya. Oke. Ada child, mungkin kalian juga ada yang punya anak, dan ini ada sangkut pautnya sih. Sangkut pautnya apa ya? Mungkin kalian dalam satu rumah tangga mungkin sulit ya, apalagi punya anak. Atau mungkin memang orang yang kalian pikirkan ini adalah orangnya ya agak kanak-kanakan sih, walaupun punya rasa cinta yang besar sebenarnya, ya. Punya rasa cinta yang besar. Tapi saya lihat menghadirkan orang lain. Iya. Ada orang lain yang mengganggu hubungan kalian di sini. Oke, ini sih si dia. Kita lihat ya inisialnya ya, sebelum kita lanjut ya. Ada ular ini loh. Ya. Ini hanya sebagai tambahan ya teman-teman ya. Jangan sebagai acuan. Acuannya tetap ini. Patokan maksudnya. Patokannya itu di kartu ceritanya. Kalau nggak sesuai jangan. Ya. Kita lihat. Inisial ini sebagai tambahan, bisa inisial dia, inisial kalian juga bisa. Oke, cukup. Ntar saya mau ambil yang jatuh ya. Yang melompat jauh ini hurufnya U. Z, C, L, N, E, Q, M, F, P, B, T. Oke ya, itu nggak kelihatan ya. Ini inisialnya silakan disesuaikan, tapi ini bukan acuan ya. Acuannya tetap ini, kartu. Kalau sampai sini banyak yang cocok, silahkan ketik di komentar ya. Snake. Saya lihat snake-nya ya. Dia menghadirkan snake ini seberapa besar sih perasaan dia kepada orang lain ini ya. Jadi kalau gini, dia nggak menghadirkan orang lain, cuman orangnya memang nyebelin ya. Berarti nggak masuk ya dalam cerita ini. Yang jelas-jelas punya orang lain. Walaupun di sini masih menutupi. Nggak jelas di sini. Apakah benar sih dia menghadirkan orang lain ya?
Karena di sini menutupi. Mungkin kalian mencurigai, di sini masih ada mencurigai. Sehingga hubungannya di sini agak hampa. Oke, kita lihat ya. Apakah benar ada orang lain? Bentar. Jangan pakai ini. Gak apa-apa, wis pakai ini aja. Pakai ini. Bentar. Pakai ini. Apakah memang benar ada orang lain? Apakah benar ada orang lain di antara kalian? Tapi di sini dia ini ya masih nutupin, nggak nyata-nyata. Adakah orang lain? Ada, memang ada. Dan saya lihat dia kok loyal ya sama orang ini ya. Loyal, melekat. Terdominasi sama ini. Sama ular ini. Gitu ya. Ularnya siapa silakan kalian sesuaikan sendiri ya. Saya nggak mau membahas lebih lanjut itu. Iya, ini yang menyebabkan dia berubah mungkin sama kalian. Menyebabkan hubungan kalian jadi berubah. Energinya ya. Passionnya, semangatnya dalam hubungan jadi berkurang karena itu tadi. Ya, memang ada karena di sini ular, ya, di sini fox itu rubah itu kan licik, curi-curi, nah gitu. Apakah ada? Iya. Jangan ditanyakan orangnya gimana, rambutnya panjang, pendek, gondrong, mobilnya apa, jangan ya, jangan. Ini bukan perdukunan yang pakai terawang, pakai jin, yang kemudian walaupun jinnya bohong kalian percaya gitu ya. Kita harus bikin batasan tegas teman-teman terhadap hal-hal yang seperti itu ya. Janganlah. Coba kita lihat ya. Orang ini emang kalau dari kartu ini sih kelihatannya dia sangat berat sama ini. Kita lihat ya, berat mana sama yang ini, yang mengganggu hubungan kalian ini, yang orang lain ini, atau kepada kalian. Berat mana dia? Berat mana? Cintanya lebih kemana? Cintanya lebih kemana? Perasaannya lebih besar kemana? Kita lihat ke ini dulu ya. Jadi ini kita bandingkan, kan? Jadi di setiap pembacaan itu nggak mesti teman-teman narik kartunya ya, sesuai dengan di awal energi yang ketarik bagaimana gitu. Jadi saya nggak menetapkan satu tema dulu untuk terus membaca, enggak. Kita general aja, umum untuk semua yang nonton. Kita lihat perasaan dia kepada pihak lain. Kalau perasaannya sih besar, ya besar. Besar tapi di sini saya melihatnya, kenapa besar? Di sini saya melihat energi meninggalkan. Entah dia yang meninggalkan, ingin meninggalkan, atau orang ini yang meninggalkan dia. Oke. Di sini lebih yang dominan yang meninggalkan tapi. Ya. Dan di sini yang satu mengejar. Gak ingin ditinggalkan, ceritanya seperti itu. Tapi saya lihat sama-sama ya. Jadi kejar mengejar. Jadi gini, kalau lari dikejar, diberatin, ya. Terus kalau yang ini lari, ini yang. Jadi energinya di sini tarik menarik, sehingga saya lihat susah untuk lepas. Kalau perasaannya besar, saya lihat. Mohon maaf, ya. Mohon maaf. Coba saya lihat untuk yang kepada kalian. Perasaan dia kepada kalian seperti apa? Gak boleh baper, gak boleh
GR juga bahwa ini belum tentu bacaan untuk kalian ya. Silakan disesuaikan. Ambil sisi positifnya dalam bacaan itu ya. Karena saya dalam membacakan kartu tarot itu mungkin banyaknya nggak suka ya, karena mungkin bukan saya ini ya suudon, enggak, cuman orang kan biasanya suka sesuatu hal itu yang menyenangkan. Mungkin saya mengatakan hal-hal yang pahit itu juga akan saya sampaikan gitu ya. Jadi bijak-bijak dalam menyikapi, menanggapi, mengomentari. Oke, kita lihat ya perasaan dia kepada kalian. Oke, di sini the moon. Kalau saya lihat perasaan dia memang sekarang berpindah kepada ini sih. Ya, kepada kalian lebih banyak merahasiakan. Ya, merahasiakan. Cuman kayaknya sih dia punya satu komitmen sama kalian sehingga tidak semudah itu melepaskan. Itu sih. Oke. Strength. Four of Cup. Di sini itu kalau dibandingkan, di sini dia sudah pesimis sama rasa-rasa yang ada di sini. Nah, dia sendiri aja pesimis sama rasa apa yang dia rasakan tentang hubungan di sini. Ya. Jadi kalau ditanya apakah besar mana ya? Besar mana? Besar sini memang. Perasaannya itu besar sini. Kalau di sini lebih banyak merahasiakan, tidak terbuka, seperti itu. Kalau di sini sebenarnya senang. Tapi itu energinya tarik-menarik. Tapi di sini kayaknya punya komitmen. Jadi sebenarnya susah. Kadang-kadang ini mau ke sini, ini narik pihak ini. Ya. Kalau ini sudah di sini, ini pergi, ininya takut. Orang yang kalian pikirkan takut, kemudian menarik lagi. Jadi terus saja. Bulat, ruwet koyok susur. Susur itu tembakau yang dikunyah-kunyah di mulut jadi bola itu loh. Itu. Jadi ruwet. Gitu ya, teman-teman. Paham ya? Oke. Terus kemudian rencananya dia. Rencana ya. Apakah ini sesuatu hal yang pasti? Nggak ada yang namanya sesuatu hal pasti, itu nggak ada ya. Saya cuma membaca energi juga. Kita lihat ya, cek energi dia. Ya, keinginan dia terhadap ini apa? Keinginan dia terhadap ini apa? Ya, paham. Maka dari itu teman-teman, kalau nonton itu dari awal sampai akhir jangan di skip supaya urutannya jelas. Kadang-kadang saya baca komentar itu orang ini berarti nggak nonton secara lengkap, kelihatan gitu loh. Yang sudah dibahas ditanyain kan kelihatan banget. Oke, lanjut ya. Kita lihat ya. Keinginan dia atau rencana dia, niat dan tujuan dia terhadap yang ini gimana? Rencana dia kepada pihak lain selain kalian. Ya. Nanti kalian setelah ini. Rencananya apa atau keinginannya apa? Dia punya keinginan apa? Jadi hanya energi keinginan. Untuk diwujudkan secara nyata belum tentu. Ya, kenapa belum tentu? Karena banyak faktor. Dan faktor yang utama adalah Tuhan. Maha membolak-balikkan hati, maha membolak-balikkan keadaan. Oke, kita lihat. Gimana dia rencana, niat, tujuan terhadap pihak lain. Dia masih belum ada rencana. Ya, di sini two of one. Two of Wands itu adalah energi menunggu, energi pasif, stagnan, tapi masih ada harapan. Ya, harapannya masih besar. Energi harapan di sini besar. Untuk tindakan memang tidak ada, belum, masih stuck. Oke. Saya lihat di sini harapannya itu mewujudkan sesuatu yang lebih ke arahnya itu kenaikan tingkat dalam banyak hal. Harus ada peningkatan di sini. Berarti di sini tujuannya ada tujuan-tujuan baik, tujuan-tujuan untuk lebih maju,
ya. Saya lihat di sini agak serius ya, karena di sini sudah mulai membuat satu effort yang ke arah serius. Ya, contohnya kalau dulu PDKT, sekarang mungkin mau jadian kemudian mau serius. Nah, kayak gitu contoh saja ya. Di sini keinginannya besar. Walaupun masih bingung bagaimana mengawali ya, bagaimana tapi arahnya ke sana ya. Seperti itu. Oke. Besar soalnya di sini ya. Walaupun berat. Ini cukup menyita energi dia ya. Energinya tarik-menarik dengan orang yang ini. Cintanya besar sampai ke blinger. Saya lihat seperti itu. Coba untuk ke kalian ya. Dia punya rencana apa sih? Dia punya rencana atau tujuan apa bersama kalian? Kalau bersama kalian tujuan atau rencananya apa? Oke. Tujuannya kalau kamu mau ya, di sini tuh Three of Cup. Three of Cup apa? Sering banget keluar kan, dari sekian banyak kartu sudah saya shuffle bolak-balik. Kadang-kadang orang ya lihat saya sebel soalnya sering kok di shuffle terus, kok dikocok terus ya, kapan ngomongnya? Ngocok terus gitu ya. Ya memang iya, supaya lebih valid menurut saya sih ya. Dan tidak saya ambil seperti ini karena saya takut nyampur sama energi saya. Gitu loh ya. Setiap tarot reader punya style sendiri-sendiri, cara pembacaan beda-beda. Silakan kalian pilih mana yang kalian suka ya. Jadi kalau saya seperti ini, Three of Cup ya teman-teman. Ini cinta segitiga, berbagi-bagi ya. Seneng-seneng atau apa ya, bukan seneng-seneng. Lebih ke hal-hal yang beramai-ramai. Maksudnya itu tidak berduaan aja. Nah, jadi di sini kalau saya bisa saya simpulkan. Orang ini tujuannya apa? Kalau kamu mau ya, saya mau menghadirkan ini juga. Apakah kamu mau terima? Ya, ya kok enak ya. Emang hati ini dari batu, nggak punya perasaan. Sebenarnya kalau cinta sih tidak ada yang namanya, kalau kasih sayang ya nggak ada perasaan ingin memiliki ya. Tapi kalau yang walaupun dalam pernikahan itu sebenarnya bukan miliknya loh ya. Hanya dipersatukan sama Tuhan, tetap miliknya Tuhan kok. Dan kita diberikan amanah, itu aja sih. Coba kita lihat ya. Oke, saya baca yang ini ya, upright-nya aja. Oke, di sini banyak yang dalam hal pernikahan. Kalau yang nggak menikah gimana, Mbak? Di sini itu saya lihat lebih banyak yang pernikahan ya. Ya, jadi tolong disesuaikan. Kalau memang kalian belum menikah sama orang ini, artinya mungkin hubungannya sudah dalam seperti suami istri ya, itu mungkin masuk ya. Tapi di sini terkait dengan hierophant. Hierophant itu energi-energi aturan yang mengatur hubungan ini ya, mungkin norma, mungkin hukum, mungkin agama ya. Jadi maunya kalau di sini mungkin poligami ya. Kalau poliandri nggak ada ya. Seperti itu. Jadi maunya berbagi. Tapi ya itu tadi, kalau memang menyangkut dengan aturan, mungkin itulah kendalanya gitu loh, aturan agama atau apa gitu. Aturan-aturan yang lain. Oke. Di sini sepertinya ya saya merasakan energi agak memaksakan ya di pihak sini untuk bisa menerima ini gitu. Agak memaksakan. Jadi tujuan dia adalah mungkin ya. Di sini saya lihat dia ada seperti janji-janji akan adil, akan secara finansial akan pokoknya dibuat stabil lah ya. Akan adil. Intinya adalah dia ingin membuat ini, mau menerima ini. Gitu. Itu sih rencananya dia. Gimana coba? Sampai sini siapa yang cocok? Nggak cocok jangan dipaksakan. Oke? Sudah jelas ya?
perasaan dia sudah lebih berat mana. Kemudian rencana dia, ya. Emang sebenarnya ya, harapan dia dalam hidupnya itu apa? Saya jadi ingin tahu ya. Kayak kalau orang itu terlalu punya harapan di dalam dunia ini, kadang-kadang lupa akan matinya. Padahal kita nggak pernah tahu mati besok, setahun lagi, atau 10 tahun lagi, ya kan? Seminggu lagi nggak pernah tahu. Seakan-akan eh, hidup selamanya di dunia kan enggak. Tapi inilah orang ini, coba kita lihat harapannya dia itu terhadap hubungan ini itu ya, dalam hidupnya ini. Dia punya harapan apa sih? Tujuannya itu loh. Bukan tujuan terhadap hubungan ya. Energi dia lah secara umum tentang harapan dia dalam hidup ini loh. Kok jadi penasaran saya. Istri banyak, suami banyak. Emang inginnya apa? Apakah ya nyaman dia? Itu yang mau saya lihat. Apakah nyaman? Apa memang sudah jadi cita-cita gitu loh. Kita lihat terdalamnya ya, oke. Gini. Orang ini itu karena merasa mungkin beberapa ya yang mapan ya, karena mungkin mapan. Ya, kemudian merasa cerdas dalam mungkin bisnis. Jadi dia itu merasa bahwa segala sesuatunya itu bisa dia atasi, ya. Dia merasa mampu bertanggung jawab, merasa bijaksana, ya. Jadi intinya dia adalah merasa mampu. Ya, merasa mampu. Mungkin orang ini lupa. Sedikit saja nikmatnya diambil sama yang kuasa, dia nggak mikir sampai situ, ya. Kemampuannya diambil sedikit saja. Jadi orang ini karena merasa mampu ya. Jadi dia pede. Oke. Apa sih harapannya di sini? Harapannya di sini itu karena di sini Five of Swords itu sebenarnya kartu-kartu atau energi-energi yang kayak apa ya? Ingin satu kehormatan, ingin satu kemenangan, ya, walaupun itu curang, walaupun itu nggak benar gitu ya, tapi itu seperti prestis, paham ya? Ada di dalam dirinya itu energi-energi ingin tampak prestis walaupun nggak benar, gitu. Lucu ya, ada orang pengen prestis tapi punya pasangan banyak gitu ya. Emang itu keren. Mungkin sebagian orang memandang itu keren sebagai bentuk prestasi, mungkin seperti itu, karena mungkin itu ada sangkut pautnya dengan kemapanan atau kemampuan, ya, kemampuan mungkin secara finansial. Oke, di sini apa sih harapannya dia? Karena dia nggak selamanya jelek ya. Saya lihat di sini ada satu energi yang agak positif. Dia itu memang penyayang, pemelihara, ya, paham kebutuhan orang lain. Mungkin juga sambil menolong ya, sambil berbagi. Saya lihat mungkin orangnya terlalu kaya sih, atau memang punya uang cukup dan punya kemampuan secara keilmuan ya. Itu sehingga dia mau berbagi. Itu. Ya baguslah kalau dari sisi itu. Ya saya lihat orangnya memang punya, walaupun nggak banyak uang tapi mampu, memang dia merasa mampu. Ya. Mungkin karena gini ya, untuk besarnya sesuatu secara duniawi itu tolak ukurnya setiap orang kan berbeda. Kalau saya punya motor Vega, lawas itu punya saya, itu saya bilang saya mampu daripada saya harus naik apa gitu ya, naik bentor ya, naik becak gitu ya, naik angkot. Itu menurut saya sudah mampu karena mampu kemana-mana gitu. Itu saya beda. Kalau bukan Pajero ya, panas jobon jero ya, itu belum mampu. Enggak, kalau saya itu aja sudah mampu saya. Kalau dia ini merasa dia mampu kok, so what? Nggak ada masalah toh, gitu. Oke, di sini saya lihat. Oke. Siklus kehidupan, karma. Ya,
harapan dia. Kalau di sini saya melihat dia itu lebih kepada menjalani ini. Lebih kepada ya jalan aja. Saya berusaha menjalani hidup ini dengan ya jalan ngalir aja sih. Kalau ini memang takdirnya, ya mau diapakan lagi. Ya, saya nggak akan meninggalkan orang lama saya. Ya, tapi saya ingin nambah gitu loh, paham ya? Jadi bukan ingin meninggalkan yang lama mengganti yang baru, tapi mau semuanya ya, mau semuanya. Tapi kalau secara sayang, bukan sayang semuanya. Saya lihat ini sayangnya ke sini. Di sini lebih kepada keadilan atau tanggung jawab. Seperti itu teman-teman. Jadi dia ini merasa mampu, kemudian dia menjalani ini karena ya mungkin ini takdir, mungkin memang saya diberi seperti ini, memang mungkin ini amanah. Nah, ya sudut pandangnya orang kan berbeda-beda ya. Kalian jangan menyalahkan saya cuma baca dia juga gitu loh. Jadi kalau dia punya pemikiran seperti ini, kalau kalian komplain jangan ke saya ya, ke orangnya aja. Gitu. Oke, paham ya? Ini sih orangnya seperti ini. Coba sih kalau kalian yang masuk ke dalam cerita ini, pesan semestanya apa sih? Pesan semestanya apa? Apakah coba sih, apakah ada rasa penyesalan ya? Waduh, nambah lagi. Apakah ada rasa penyesalan di dalam diri dia? Kalau saya lihat nggak ada. Coba saya lihat 3 aja. 3 aja. Apakah dia ada penyesalan karena menghadirkan orang lain dalam satu hubungan? Yang saya kira tadi sudah bahagia, enak-enak gitu ya. Ya, coba. Adakah rasa penyesalan atau merasa bersalah? Adakah penyesalan atau rasa bersalah menghadirkan orang lain? Tapi di sini saya lihat dia cukup menjaga perasaan ini, cukup menjaga ya. Maksudnya kalau dia nggak jaga ya mungkin lebih parah daripada ini gitu. Tidak, dia tidak merasa menyesal atau merasa bersalah. Saya pastikan lagi, iya. Dia merasa bahwa segala sesuatunya akan tetap ada aturan kok. Contohnya, kalau memang saya harus nambah lagi istilahnya seperti itu akan saya lakukan dengan cara-cara yang benar. Ya, mungkin dia lebih tahu ya, merasa lebih tahu cara yang benar untuk berbagi-bagi ya. Walaupun itu nggak ada yang namanya ini ya, nggak sakit pasti sakit. Tapi dia rupanya orang yang ini ya, keras ya, saya lihat emperor, agak otoriter sama egois besar. Dan mungkin merasa punya uang ya, saya lihat tadi orang cukup punya power lah, orang yang punya power. Itu, jadi nggak ada rasa menyesal, dia anggap ini wajar saja. Saya akan ikuti prosedurnya, secara hukum atau secara apa. Nggak sembarangan juga, dia merasanya seperti itu. Dia merasanya seperti itu. Bukan saya yang ngarang cerita seperti itu ya, paham ya? Oke, kita lihat. Oke, kita lihat untuk pesan semestanya. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Saya akan membagikan energi positif, masuk nggak masuk, suka nggak suka, kalian pilah-pilah sendiri, semoga ini bermanfaat ya. Pesan semesta untuk kalian, ya terutama kalian semua kok yang nonton, terutama untuk yang masuk nggak apa-apa, asal kalian bisa mengambil manfaat positif dari pesan semestanya. Ulernya nyantol ini loh, saya pakai ini makanya yang keluar ini kok ya ular sama kayak ini. Progress not perfection. Don't compare yourself to other or judge yourself. Instead, focus up on how far you've come and all that you've learned. Ya. Jadi di sini jangan bandingkan dirimu dengan yang lain atau menghakimi dirimu sendiri.
Ya, menilai-nilai dirimu sendiri, menyalahkan diri sendiri, itu jangan seperti itu, jangan bandingkan dengan ini. Nah, mungkin saya pun juga ini warning untuk saya, sebenarnya nggak perlu juga membandingkan dengan orang lain ya, tapi ini kan bacaan tarot. Ada aja ya ininya ngonternya ya. Tapi kalau saya sih gini, ini lebih kepada mungkin kalian ada beberapa yang sudah tahu ya bahwa seseorang ini menghadirkan orang lain, kemudian banyak yang sering compare. Compare itu apa sih? Membanding-bandingkan ya. Membandingkan atau mungkin seperti kayak orang saingan gimana sih kompetisi. Nah, kemudian ini caranya fokus saja kepada apa yang sudah kamu miliki, apa pencapaian kalian, apa yang kalian pelajari. Itu lebih bermanfaat daripada kalian membandingkan diri kalian dengan orang lain. Itu aja sih. Karena walaupun lebih kalian, lebih dia, nyatanya tetap aja kan orang ini maunya berbagi. Ya. Untuk siapa sih yang nggak ingin disayangi oleh seseorang yang kita sayangi kan gitu ya. Kalau dibagi rasanya nggak ikhlas kan gitu ya. Tapi kalau dalam kasus ini, dalam cerita ini, mau kita lebih cantik, lebih pinter, lebih ganteng, lebih kaya seumpamanya. Ya. Apa gunanya? Toh memang ini maunya dua-duanya gitu. Sayang mana, walaupun lebih sayang yang ini dalam kartu ini, tapi ini kan juga belum tentu. Jangan dipercaya 100%. Ya. Gimana sih Bunda, ada orang mau percaya kok nggak boleh. Suka bacaannya boleh, percaya sama kartunya nggak boleh. Ya. Percaya itu sama Tuhan, jangan sama kartu. Ya. Saya cuma baca. Ya, life changing epiphany and or experience. It's a time of big and blessed change for you, and God is supporting you each step of the way. Jadi ini teman-teman, ini adalah waktu atau fase yang sangat besar, penuh dengan keberkatan untuk kalian. Banyak berkahnya sebenarnya di fase ini. Sebenarnya di dalam fase ini Tuhan itu banyak mensupport kalian terhadap langkah-langkah yang kalian ambil ya, apapun asal itu baik. Di jalannya Tuhan support. Mungkin kalian merasa kok gak ada progres ya, gini-gini terus, saya capek, saya lelah, saya sedih, kapan ini berakhir, atau sudahlah, kalau kita pasrah dan yakin bahwa yang diberikan Tuhan itu yang terbaik. Mungkin gak sekarang, gak waktu dekat, ya entah kapan, yang maha memiliki waktu Tuhan. Tetap bersabar kalau saya sih, ini dari saya ya, bukan dari kartu, ini tambahan saja. Sabar aja dan tetap yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ya. Kalau memang yang terbaik seperti ini, ya harus berbagi seumpamanya. Memang sakit, tapi sakit kalian nggak sia-sia loh. Ya, saya kira kalau kalian bisa menerima itu pahalanya besar. Apalagi dalam pernikahan itu. Jangan salah, hidup tidak selamanya di dunia. Mungkin di dunia sakit. Dan jangan pernah memikirkan terus gimana dia, karmanya gimana. Udahlah, karma dia ya biar dia yang nanggung. Toh bukan karma kalian. Pikirkan karma kalian sendiri. Karma bisa karma baik, karma buruk. Maka dari itu tanamkan banyak kebaikan supaya karma baiknya banyak juga. Ngono loh ya, tabungannya banyak. Deep emotional healing. Di sini banyak yang nonton saya, emosionalnya nggak stabil. Saya dari tadi juga merasakan dari bacaan-bacaan per deck itu tadi. Banyak yang bergejolak, ya banyak yang bergejolak. Maka itu sering saya counter dengan saya memberikan disclaimer supaya nggak meledak ya, nggak meledak. Dalam artian mungkin bacaan ini membuat semakin panas ya, saya merasakan seperti itu. Tapi pada prinsipnya kalian harus mengendalikan emosi di sini. Emosi bukan hanya marah ya, sedih, mungkin senang ya. Sebenarnya di sini your heart is ready to heal from past experience. Ya, kalian mungkin saatnya kalian itu healing atau penyembuhan ya, menyembuhkan luka batin di masa lalu atau di masa-masa sebelumnya. Dan di sini kalian memang butuh waktu ya, butuh energi lebih untuk menyembuhkan. Di sini butuh terapi sih, terapi healing. Kalian bisa lihat di YouTube atau sering-sering nonton saya, itu juga terapi kok. Intinya terapinya apa sih? Paling tidak kita bisa berpikir logis lah.
Jangan bodoh hanya karena cinta, hanya karena pasangan, padahal memang sejatinya pasangan sekalipun dipersatukan atas nama Tuhan, itu sebenarnya bukan milik kita kok. Wong anak aja bukan milik kita hanya diberikan amanah. Semua miliknya Tuhan. Ya, jadi itu poin-poin gimana caranya kita bisa lebih legowo lah terhadap sesuatu, terutama untuk ini ya, yang mungkin dibagi-bagi ya, cintanya ya, menghadirkan orang lain sakit-sakit, manusiawi soalnya ya. Kita bukan malaikat. Tapi yang menyembuhkan siapa? Dia suruh menyembuhkan. Juga bisa. Ya kalian sendirilah. Kalian harus punya batasan-batasan bagaimana kalian bisa menghargai jiwa kalian, hidup kalian sendiri. Ya, bikin batasan. Batasan untuk apa? Untuk menyehatkan jiwa kalian. Jangan terpuruk terus. Banyak-banyak doa di sini. Karena di sini banyak ya. God is supporting you. Tuhan support sebenarnya. Tapi apakah kalian sudah minta support gitu loh? Tuhan siap kok memberikan support. Apakah kalian sudah dekat? Itu sih masalahnya. Sudah minta apa belum supportnya? Mungkin memang progresnya di sini juga dikatakan bahwa mungkin doa-doa kalian banyak yang belum diijabah, ya, belum dikabulkan. Tuhan lebih tahu kapan saatnya itu memang harus dikabulkan, mana yang harus dikabulkan, mana yang tidak. Tuhan lebih tahu daripada kalian ya. Kalian tinggal memohon saja apa sih? Intinya curhat ya. Curhat sama Tuhan. Nanti Tuhan lebih tahu mana yang harus dikabulkan, mana yang tidak, dan kapan waktunya. Oke. Saya kira itu aja ya teman-teman. Bacaan kali ini semoga kalian bisa menerima energi positif yang saya bagikan melalui bacaan-bacaan saya. Perkenalkan untuk yang baru saja gabung ya, saya Julia Hakim Taro dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalau kalian baru saja gabung silakan tulis saya baru gabung, salam kenal juga ya. Kemudian jangan lupa di subscribe ya, bunyikan tanda loncengnya supaya kalau saya melakukan live streaming atau mungkin saya baru upload video terbaru kalian bisa langsung nonton. Ada notifikasinya, begitu. Daripada personal reading ya. Ini general, kalau yang ini personal reading silahkan cek kolom deskripsi. Silakan berhubungan dengan Mbak Tia admin saya, bukan dengan saya. Nanti akan diberikan aturan-aturannya ya. Silakan dibaca dulu semuanya supaya paham. Oke, terima kasih banyak dan semoga sehat semuanya ya. Amin. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye bye.